Salam, selamat pagi. Jemaat Tuhan, telah 7 bulan kita menghadapi ancaman bencana penyakit corona. Kita bersyukur Tuhan telah menjadi pertolongan bagi kita. Firman-Nya berkata, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandu keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. Pelayan firman saat ini Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH dengan ucapan selamat beribadah. Ajakan beribadah. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah kita dan menyembah Tuhan Allah kita dengan sukacita dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 197 ayat 1, 5 dan 6. Allah dimuliakanlah. Jemaat Tuhan, mari kita teduh hadirat Tuhan, memulai ibadah ini. Ibadah minggu hari ini berlangsung di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita rahmat dan damai sejahtera. Silakan duduk. Bersama-sama kita mendengarkan firman penebusan dari Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat menyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana,
yang maha, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama memohon pengasihan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasih-Nya, dan doa ini kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepada teriaku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Jemaat terkasih, setelah kita memohonkan pengasihan Tuhan atas perkara nyata dan pergumulan bersama yang sedang dihadapi dunia ini, dan di dalamnya adalah kita. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Sesuatu yang dapat kita kerjakan sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat.
1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Di sana dituliskan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih pasti lemah lembut. Pujian bagi Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kali ini pada Minggu 11 Oktober ini bacaan dipilih dari Wahyu pasal 3 ayat 14-22. Tapi sebelum kita membaca kitab suci kita, mari menaikkan doa dengan menyanyikan pujian PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Lakukanlah pujian ini sebagai doa kita untuk baca firman. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Saudara-saudara di rumah dapat mengikuti pembacaannya, baik dengan media yang ada pada kita, Alkitab manual ataupun yang elektronik. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Menyambut pelayanan firman, kita lakukan firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berjumpa lagi
sekalipun tidak langsung, hanya melihat di layar TV atau di layar HP atau di layar laptop. Tidak apa-apa, kita telah menjalaninya hampir 7 bulan. Dan kita telah, dalam tanda kutip, seperti menjadi biasa sudah dengan ibadah yang terpisah-pisah dari rumah ke rumah, tapi dipusatkan melalui apa yang sudah dan sedang dipersiapkan seperti pada hari ini. Bapak Ibu terkasih, tadi kita menyanyikan firman-Mu itu pelita terang bagi jalanku. Kita dengar pada khotbah minggu yang lalu, berdasarkan kisah Yesus bersama murid-muridnya di Danau Nazaret atau Genesaret, mereka menghadapi badai. Dan luar biasa Tuhan menghardik badai. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Hendak mempertegas seperti inti khotbah pada minggu yang lalu, bahwa badai yang kita sedang hadapi ini kita hadapi bersama Tuhan. Dan pada saatnya hardikan Tuhan akan berlaku. Amin. Amin. Hari ini kita membaca sesuatu yang lain, sebuah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Rasul Yohanes. Waktu itu Rasul Yohanes bersama ribuan orang Kristen lainnya sedang menjalani penghambaan. Mereka diisolir di Pulau Patmos dan mengerjakan tambang garam. Jadi mereka daripada ditaruh di penjara saja tidak berfungsi, maka ditaruh di sebuah pulau yang di sana dapat membuat tambang garam dan menghasilkan garam untuk kebutuhan seluruh warga kerajaan Romawi waktu itu. Dan salah satu daripada mereka ialah Rasul Yohanes. Sambil menjalani tanggung jawab yang amat berat itu, penekanan yang luar biasa itu, Tuhan datang kepada Yohanes menyampaikan kehendaknya secara khusus pada kitab Wahyu untuk 7 jemaat. Dan salah satu dari jemaat itu Laodikia. Bapak Ibu jemaat, Laodikia berbeda dengan 6 jemaat yang lain. Efesus, Pergamus. 6 jemaat yang lain memang menghadapi penganiayaan. Tapi jemaat di Laodikia tidak. Mereka tidak menghadapi penghambatan, mereka bebas. Tidak ada tekanan dari pihak luar. Bahkan jemaat di Laodikia sebaliknya. Hidup dengan makmur. Aman. Dapat dikatakan mereka hidup dengan leluasa. Boleh juga dibilang mereka hidup makmur. Berkelimpahan. Dan karena itu ibadah mereka berjalan. Tapi ternyata ibadah-ibadah itu hanya kegiatan rutin. Tanpa pesan rohani dan penguatan. Tanpa nilai kesaksian bagi yang lain. Ini peringatan juga bagi kita. Semoga ibadah minggu kita yang juga sekarang berlangsung di rumah-rumah bukan hanya karena kebiasaan. Karena harus ibadah, tapi ibadah ini sungguh-sungguh menjadikan satu keluarga. Memuji, memuliakan Tuhan dan menjadikan ibadahnya sebuah kesaksian. Memberi pesan kepada yang lain. Dan saya percaya itu sedang berlangsung. Amin. Bapak Ibu terkasih. Dan bagi Tuhan Yesus, keadaan percaya yang sangat rutinitas sifatnya menjadi mendapatkan penilaian yang lain. Menurut Tuhan Yesus, jemaat yang sudah mengarah kepada kesombongan rohani, bahkan juga kesombongan karena kelimpahan berkat, mereka pasti tahu bahwa jemaat-jemaat tetangga di sekitar Laut Mediterania, Efesus, Pergamus, dan seterusnya, 6 jemaat lain, menderita. Ada yang malah mengalami kemiskinan secara materi. Tetapi lebih daripada itu mereka ditekan secara rohani. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah dengan baik.
Dan karena itu Kristus datang dan memberi penguatan. Karena itu kita baca pada ayat pasal 2 ayat 10 dari kitab Wahyu. Ada kata-kata Tuhan begini, siapa yang setia sampai akhir akan mendapat mahkota kehidupan. Jemaat-jemaat 6 yang mendapat penganiayaan diminta untuk setia, sebab jelas upahnya. Berbeda Laodikia, mereka leluasa. Tapi justru karena kesempatan di mana mereka tidak tertekan, ibadah mereka tanpa kekuatan rohani, tanpa makna. Kosong, tidak ada maknanya apa-apa kecuali sebuah rutinitas. Dan dalam penilaian Tuhan Yesus, itu laksana air yang suam-suam kuku. Itu sama seperti air yang mengalir di Laodikia, dilewati oleh sebuah aliran air seperti pam. Dari sumbernya itu panas, tapi pas melewati kota Laodikia, itu sudah suam-suam. Kalau air itu diminum, itu tidak terlalu memberkati. Orang bisa sakit perut dan bahkan bisa mati. Jadi Tuhan memberitahu bahwa seperti air yang melewati Laodikia, seperti yang dikirim ke Kolose, yang sudah suam-suam kuku, seperti itulah berbahayanya iman orang Laodikia. Karena itu mereka diminta untuk panas atau dingin. Bapak Ibu terkasih, suam-suam hangat untuk makanan itu baik. Tapi untuk hubungan suami istri, suam-suam itu berbahaya. Untuk percaya kepada Tuhan, suam-suam itu sangat berisiko. Untuk orang yang mempunyai kerja dan diberi kerja dan semangat kerja yang suam-suam, itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk orang yang sedang berjalan menuju suatu tempat dan berjalan tidak dengan serius, dia tidak akan sampai pada waktu yang tepat. Orang yang studi, suam-suam kuku, pasti pada akhirnya tidak selesai. Karena suam-suam dalam pengertian seperti yang dikatakan Tuhan menunjukkan ketidakkeseriusan. Orang yang menjadi seorang dokter atau para medis lalu melayani tidak penuh waktu, tidak penuh hati, itu berbahaya. Itu sama dengan suam-suam. Tapi ingat sekali lagi, makanan yang paling panas tidak bisa dimakan. Makanan yang paling dingin kadang tidak terlalu bersahabat dengan perut. Tapi makanan yang hangat, yang suam-suam kuku, itu mengenakan. Jadi untuk makanan, suam-suam kuku atau hangat, itu penting. Tapi bagi yang lain, termasuk hal-hal yang sangat prinsip, termasuk iman percaya kepada Tuhan, yang suam-suam ditolak. Bahkan Yesus berkata, aku akan memuntahkan dari mulutku. Namun saudara yang terkasih, kita membaca seterusnya. Peringatan kepada Laodikia yang suam-suam, tidak langsung Tuhan berhenti di situ dan memuntahkan. Kita baca ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Artinya Bapak Ibu terkasih, situasi yang kemudian menjadikan Tuhan harus memberi penilaian melalui Yohanes. Keadaan keimanan yang tidak tegas, yang kurang taat dan tidak berisi. Tuhan tawarkan, aku tidak meninggalkan kamu. Dan hanya pada orang Laodikia, jemaat Laodikia, kata-kata Tuhan ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Di rumah dan isi rumah yang lagi suam-suam, Tuhan menawarkan diri untuk masuk. Supaya apa? Supaya jika diizinkan ia akan tinggal bersama dan makan bersama, supaya pelayanan, supaya kepercayaan, supaya kepasrahan kepada Tuhan sungguh-sungguh terjadi dengan benar-benar. Tidak setengah hati. Bapak Ibu terkasih,
perkataan ini juga datang kepada kita. Tuhan tahu benar bahwa di satu rumah ada beberapa orang tua yang lanjut usia dan sangat rentan dengan ancaman corona. Tuhan tahu bahwa ada orang dalam satu rumah harus turun kerja karena tidak mungkin tidak turun kerja. Dan bahkan tempat kerja hanya tempat yang mungkin berbahaya. Apalagi Kota Palu dalam perkembangannya hari-hari ini masih saja ada hitungan 1 sampai 10, bahkan kemarin katanya 11 yang lagi terpapar. Situasi kita adalah situasi yang bisa membuat kita suam-suam kuku, tidak serius, hilang kepercayaan kepada Tuhan. Pada saat itu, seperti ia datang di Laodikia dan kemudian membuat jemaat di Laodikia mampu bertahan menghadapi bencana alam. Bapak Ibu, memang tidak dicatat pada kitab suci ini, tapi sesudah pernyataan ini datang kepada jemaat Laodikia. Laodikia menjadi jemaat yang kuat dan mampu berbagi dan bersaksi di atas kehancuran kota Laodikia karena gempa. Mereka akhirnya mendengarkan perkataan Yesus dan mengundang Tuhan dan membuat semangat percaya mereka semakin kuat dan kokoh. Karena ketika bencana datang, mereka mampu menghadapinya. Kita telah berturut menghadapi bencana. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 2 tahun lalu, 28 September. Orang sering bilang, opa apa ulah? Corona, opa Palu Koro. Opa Koro. Ya, Palu Koro ya. Iya. Palu Koro. Sekarang ditambah nenek corona. Keadaan yang sedang kita hadapi belum pulih dari 2018, 28 September, sekarang hadapi corona 7 bulan. Yesus datang dan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri hadapi situasi ini. 7 bulan telah terbukti penyertaannya. Dan sekarang firman hadir memberitahu bahwa Kristus tidak hanya ada di sorga, tapi juga ada di ambang pintu rumahmu. Bahkan di dalam rumahmu, di dalam hatimu. Persyaratannya sederhana, bukalah pintu. Karena Yesus bilang, jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Bersama-sama dengan mereka akan menjalani hidup, termasuk makan dan minum. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai untuk makan, karena bahasa Yunani itu, setiap kata itu sesuai waktunya berbeda, tapi maknanya sama. Seperti kita kan bilang, smokol, berarti makan pagi. Jadi, kata yang dipakai untuk kata makan bersama-sama itu makan malam. Bukan makan pagi, juga bukan makan siang. Makan pagi biasanya tidak ada waktu lama, sebab terburu-buru ingin kerja, sekolah untuk anak-anak. Makan siang juga terburu-buru, apalagi orang yang bekerja hanya ada 1 jam. Tapi makan malam yang mungkin dimulai jam 7, bersama keluarga mungkin waktunya agak panjang. Dan di situ Yesus ingin hadir bersamamu. Maka pergunakan setiap waktu, di setiap saat, apalagi pada makan malam, mengundang Tuhan bersama. Supaya jika engkau bekerja, engkau disertai dan dilindungi, dan corona tidak boleh
dan tidak dapat menyentuhmu. Amin. Kalau toh pada suatu saat tatap muka anak-anak harus dilakukan, maka biarlah Tuhan Yesus bersama anak-anak kita melindunginya. Atau bila terpaksa kita harus pergi ke pasar untuk membeli segala kebutuhan, sementara kita tidak tahu apakah di sana ada OTG dan seterusnya, maka biarlah Tuhan yang selalu hari dan terundang pada setiap malam dalam doa bersama dan makan bersama satu keluarga akan menyertai dan melindungi. Supaya setiap apa yang dibawa dari pasar tidak menyebabkan musibah, tapi sebaliknya berkat, kuat, dan sehat. Amin. Firman ini hendak juga mendorong kita. Mungkin makan pagi tidak bisa sama-sama. Makan siang terpisah, ayah di kantor, ibu di tempat kerja, anak di tempat sekolah, dan seterusnya di kegiatan masing-masing. Tapi bolehkah pada setiap malam, sebelum makan malam bersama, Kristus hadir dalam doamu dan nyanyianmu? Bukankah nyanyian berkata seperti Pak Yan mengatakannya pada hari Kamis ibadah kita, Yesus itu hanya sejauh doa. Sejauh suara kita meminta kepada Tuhan dan mengatakan sesuatu kepada Tuhan, sejauh itu saja Tuhan dari kita, begitu dekat. Maka manfaatkanlah, itulah yang diajarkan Yesus. Dia akan makan bersama-sama dan menikmati bersama-sama apa yang menjadi berkat. Lalu kuasa Roh Kudus mengikuti kita, menguasai kita, dan kita jalani hidup di bawah ancaman corona, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kita semuanya selamat menghadapinya. Amin. Sebab apa? Sebab Tuhan begitu dekat, ada di setiap ambang rumahmu. Berdoa. Tuhan, ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada jemaat Laodikia waktu itu. Juga menjadi firman bagi kami di tengah-tengah hadapi badai corona hari ini. Firman-Mu akan meneguhkan sehingga kekhawatiran kami tidak akan melingkupi kami, tidak akan merusak kami. Ketakutan kami tidak akan berlebihan. Dengan waspada penuh dan menjaga ketertiban kesehatan, Tuhan ada di sana bersama kami dan bersama semua umat-Mu. Terima kasih untuk selamat sampai pada hari ini bagi seluruh umat Tuhan. Dan selamat seperti itu akan mengikuti kami sepanjang hidup ini. Pada akhirnya corona akan pergi dari dunia ini pada saatnya menurut waktu Tuhan. Amin. Di atas penghayatan firman Tuhan, saya ajak kita mengikrarkan pengakuan iman berdiri. Mari kita berdiri. Kita ucapkan bersama pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan,
Marilah kita memberi persembahan syukur sebagai wujud sukacita dan terima kasih kepada Tuhan yang berkenan merawat dan memelihara kita dengan kuasa-Nya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita melakukan PKJ nomor 264 ayat 1 sampai 3. Apalah arti? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
kita dengarkan Warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Minggu masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah rumah tangga tetap akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 18.00, kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus tetap akan dilayani. Disampaikan kembali bahwa Pendeta Yan Krisman Mowendu STH, Pendeta Jemaat GKST Fata Palu, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020, dimutasikan ke Jemaat Baitani Alitupu, Klasis Napu, sebagai Pendeta Jemaat dan Ketua Majelis Jemaat. Pendamping kading dan asistensi pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 1. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 secara online. Roti, anggur, dan sampul syukur perjamuan kudus akan disampaikan ke rumah-rumah oleh majelis kelompok masing-masing. Kebot nikah yang terakhir akan menikah di Jemaat GKST Siloam Saemba, Kabupaten Morowali Utara, Klasis Mori Atas, pada hari Rabu 14 Oktober 2020, nama Jamie Wesalande, dengan seorang perempuan nama Pendeta Firna Opin Anastasia Gayumbo STH. Bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk memberikan ucapan selamat, dapat disalurkan melalui Gembala Jemaat Bapak Pendeta Arnold Nyawa STH yang akan berangkat menghadiri pesta pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Yang berikut perihal ucapan terima kasih. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, keluarga Nyawa Soe menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah mendukung pernikahan anak kekasih Harold Nyawa sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut berita duka. Keluarga Bantara Lumeno berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Yos Bantara pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020. Yang kedua, keluarga Kandolia Posawa berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Tanda Kandolia pada hari Senin 5 Oktober 2020. Untuk itu, keluarga Bantara Lumeno dan keluarga Kandolia Posawa menyampaikan banyak terima kasih kepada pendeta, majelis, dan seluruh jemaat yang telah memberikan pelayanan ibadah penghiburan dan pemakaman bagi kami keluarga, sehingga kami dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Kami akan membacakan undangan pernikahan. Waktu Tuhan yang terbaik, Dia yang mempertemukan, Dia yang menyertai, Dia juga yang memberkati. Dalam hal inilah kasih-Nya dinyatakan di tengah-tengah kedua anak kekasih kami yang akan dipersatukan pada pernikahan kudus. Jamie Wesalande dengan Pendeta Firna Opin Anastasia Gayumbo STH dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pada pukul 9.00 WITA
terima tamu Topo Pawawa dirangkaikan dengan perkawinan adat di rumah keluarga Gayumbo Yomba. Pada pukul 11.30 WITA, pernikahan kudus di Gereja GKST Siloam Saemba. Pada pukul 13.30 WITA, resepsi pernikahan di rumah keluarga Gayumbo Yomba. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 3 Oktober 2020. Keluarga Lumeno Musa 500.000, keluarga Marano Tosaleko 600.000, keluarga Tolok Paulus 100.000, anak Revalia Selomita Ponggele 200.000, keluarga Doembana Dewanto 300.000, saudara Riki Taralalu 500.000, saudara Pradana Taralalu 200.000, keluarga Lengkono Tobigo 300.000, keluarga Mebukoli Ponggele 500.000, saudari Gresela Delviana Langimpu 200.000, anak Jovandra Junior Landeo 200.000, keluarga Pandean Legontu 300.000, keluarga Wibowo Kanino 100.000, NN kelompok 5 500.000, keluarga Pondete Tabaja 300.000, keluarga Siapa Supono 1 juta, saudari Tia Liloi 200.000, keluarga Masa Unduko 1 juta, keluarga Koruhu Ferdinand 300.000, keluarga Bambang Wenggau 200.000, Bapak Novembri Siahaya 200.000, keluarga Nopo Koruhu 200.000, keluarga Ferdianto Hertandi 500.000, keluarga NN kelompok 7 250.000, keluarga Siwi Tobondo 5 juta. Total penerimaan 13.650.000 rupiah. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, saya akan membacakan pokok doa Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Bapak D. Korubu, keluarga Korubu Ferdinand, anak Geral Masa, saudari Grisela Delviana Langimpu yang sedang menuntut ilmu di Makassar, anak Rafaela Selomita Ponggele, anak Dilan Lionsa Ponto, Ibu Padele Walela, saudari Niar Nyawa, Bapak Hetri Mentara, anak Mikael Anugrah Putra Bintinjaya, anak Rindita Sambaa, saudara Alroy Seranuntu, anak Geral Joksin Kapui. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Rombotenge dan keluarga Ranuntu Luas Susun. Persembahan perpuluhan keluarga Benundama, keluarga Ololi Pemonda, keluarga Wibowo Kadino, Bapak NN kelompok 1, anak Mesia Kaiso, NN kelompok 5. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Keluarga Masa Onduko atas kesembuhan Bapak Aprisman Masa, keluarga Marano Tosaleko, keluarga Lumeno Musa, Ibu Tolok Paulus, keluarga Sivi Tobondo, keluarga Lamadi Parat, keluarga Nopo Korubu,
anak Jovandra Junior Landeo, keluarga Fertianto Kertandi, keluarga Padean Legontu, keluarga Wibowo Kanino, NN kelompok 5, keluarga Siahaya Kesaudia, Bapak Novembri Siahaya, keluarga NN kelompok 7, keluarga Doembana Dewanto, saudara Aswin Laema, saudara Riki Taralalu di Padang, saudara Pradana Taralalu, keluarga Lekono Tobigo, keluarga Tauna Tangko, keluarga Megugoli Punggele, keluarga Ponto Pouraga, keluarga Nyawa Soe, atas selesainya acara pernikahan keluarga Nyawa Botilangi, dan keluarga Sadagotiri atas kelahiran anak kedua diberi nama Kenny Dominic Aurora Sadago. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak untuk Tosamboi, Ibu Tulakarinuga, Oma dan Opa Belaharantung, anak Fiona Nafa Sebuah, Bapak Ratan Mangkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Ampugo, Ibu LK Rampengan, Ibu Taiwa Matipas, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Bapak Ngarson Kaduena yang dirawat di Rumah Sakit Samaritan, Oma Sambue yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, anak Edward Pundulemo, dan Ibu Jala Kalompo yang sakit di rumah. Mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Pantara Lumeo, berduka cita atas meninggalnya Bapak Yos Pantara, dan keluarga Kandolia Pusawa berduka cita atas meninggalnya Bapak T. Kandolia. Yang berikutnya kita mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami datang bermohon kepadamu bersyafaat. Kiranya berkenan Engkau memenuhi firman-Mu dan kami juga mentaati firman-Mu. Sehingga kami menemukan pertolongan penuh mujizat, kehidupan penuh perlindungan daripadamu. Dalam keseharian kami, baik kami di rumah, baik kami harus keluar rumah untuk aktivitas. Meminta kami kepadamu, diberkatilah seluruh hati dan pribadi keluarga yang menyampaikan rasa syukur atas pertambahan usia, perkawinan, atas proses belajar dari segala tingkat, atas berbagai berkat-berkat Tuhan, selesai dalam menjalani perkawinan, akan menjalani perkawinan, menanti kelahiran anak-anak yang sedang dikandung hari ini, menanti kehadiran keturunan pada hidup rumah tangga yang terus berharap kepadamu, memberi kekuatan kepada orang-orang tua dan lanjut usia. Seluruh persembahan perpuluhan, seluruh persembahan janji iman, pembangunan dan pelayanan dinyatakan oleh jemaat-Mu sebagai bentuk kesadaran dan kiranya Engkau berkenan memberkati sekaliannya dalam rahmat-Mu yang tetap dan janji-Mu yang penuh kuasa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit dan dirawat di rumah sakit dalam pelbagai umur kehidupan. Dari yang muda sampai kepada yang tua. Kepadamu kami taruh hidup mereka. Kiranya mereka mendapat pertolongan dan mujizat kesembuhan. Keluarga yang berduka, sebagaimana nyata di hadapan Tuhan pada hari-hari terlewati, dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk bisa beribadah minggu hari ini.
kami sambut minggu yang baru dalam penyertaan dan janji setiamu kepada kami. Lalu kami memegang firman-Mu, mentaati dan melakukannya. Begitu banyak orang yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah dan melaksanakan ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya di jemaat-Mu. Seperti berkat-Mu yang telah terlewati kami terima. Seperti itulah berkat-Mu yang Kau arahkan bagi semua yang memberi diri dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi ibadah kami dari rumah ke rumah terpisah satu sama lain. Di dalam nama Tuhan kami menikmati janji-janji-Mu. Para penatua diaken yang datang melayani pada ibadah ini diberkati. Diberkati semua kami yang sedang melakukannya bersama saat ini. Dan diberkati pula hamba-Mu. Dalam rencana Tuhan bersama beberapa teman, kami akan melakukan lagi perjalanan dalam rangka pernikahan Ibu Pendeta Opi Gayumbo di Saemba. Kepadamu saja kami berserah, mewakili jemaat-Mu kami akan hadir sebagai bentuk kebersamaan dalam sukacita keluarga Gayumbo Yomba. Padamulah jalan-jalan hidup kami di minggu berjalan kami taruh. Kami tahu Tuhan berjalan di depan, di samping, kiri dan kanan, bahkan menopang kami dari belakang. Dan karena itu kami tidak akan pernah tersesat, tetapi melalui jalan-jalan benar yang diberkati. Inilah syafaat kami bersama ya Tuhan, dengarkanlah kami. Dalam nama Yesus. Mengucapkan doa Bapa kami bersama Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, akhiri ibadah kita, dan lakukan sebuah pujian yang luar biasa. Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
lagi dengan bertepuk tangan. Amin. 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 Silakan duduk, masuk saat teduh. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati dan bersama kita minggu berjalan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Pendeta, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Arnold Nyawa STH yang telah memimpin ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.